95,2 Pro 2 RRI Madiun, Suara Kreativitas. Halo, selamat sore Sobat Kreatif. Masih barengan sama saya Madaristu di Numpang Nampang untuk hari ini 6 Agustus 2020. Sampai tuntasnya nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita barengan sama narasumber dan juga spesial tamu sore kita hari ini yang udah kangen banget sama Preman Jakarta nih Sobat Kreatif. Ada Bang Ikang Fauzi, selamat sore. Halo, selamat sore Mbak Mada. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Bang Ikang sendiri gimana kondisinya? Ya, gimana? Kondisinya gimana? Alhamdulillah baik. Kita berjuang buat sehat nih. Sehat selalu ya. Aja kita harus berjuang. Tetap optimis. Ya, kegiatan ya tetap ya harus tetap jalan ya. Tetap jalan. Berjalan. Okay. Sahabat Kreatif, nanti yang pengen tanya-tanya sama Bang Ikang Fauzi di 0811 369 7755 atau tinggalin aja di kolom komentar Facebook akun Pro2 RRI Madiun. Bang Ikang udah bermusik dari tahun berapa sih? Kalau boleh kita semuanya tahu, terutama anak muda ini kan yang baru-baru ngerti, baru lahir ya. Iya. Sebenarnya cita-citanya emang jadi anak band dari kecil, dari SMP, dari SD saya udah main band. Ya, tapi secara profesional tuh setelah saya menang lomba cipta lagu remaja, waktu itu juara 3, Prambors, itu tahun 79. Tahun 79. Dari situ saya sebagai pencipta lagu udah sering dipakai lagunya buat artis-artis pada saat itu. Sampai pada awal tahun 80-an akhirnya saya dapat kesempatan untuk bikin album sama ADMS, staff band namanya. Waktu itu bawain musik-musik jazz rock, bawain masih banyak lagu-lagu saya juga. Nah, tapi pada saat itu aku kebetulan kalau bikin lagu kan contoh lagunya pakai suara saya. Akhirnya sampai hari hanya kita rekaman belum dapat penyanyi utamanya. Si produsernya bilang itu si Ikang aja yang nyanyi, suaranya aneh tuh katanya gitu. Aneh suaranya. Iya. Aneh sih. Jadi emang pada saat itu orang trennya suaranya masih kayak Harvey, kayak Bruri, kayak gitu kan. Tren-tren yang suara seperti saya gini kan suaranya kan hancur gitu kan. Suara serak gitu kan ya, yang tren rock lah gitu ya. Akhirnya ya dicoba ya berhasil ternyata. Akhirnya abis itu saya mulai solo karir sama ADMS, disambung dengan Yan Antono di puncak karirnya, Preman dan sebagainya, cetak hits banyak-banyak. Udah gitu ya main film lah abis itu, ya awal 80-an lah benar-benar. Nah kan dulu juga sempat masuk ke kursus privat elektron dan juga drum tuh Bang Ikang. Betul. Mungkin bisa di flashback kembali gimana ceritanya dari privat elektron dan juga drum akhirnya jadi solois. Ya, aku waktu SD sama SMP ya, itu di Tokyo. Saya kan orang tua saya diplomat, jadi saya ikut sama mereka bertugas di luar negeri. Kalau jadi anak diplomat tuh kita harus bisa apa aja, Mbak. Oh gitu. Jadi iya, karena apa? Karena anak diplomat pada saat ada tamu kan dari luar negeri kita harus bisa memperagakan kebudayaan kita gitu, kekayaan budaya kita. Otomatis kita harus bisa nyanyi, bisa main musik, bisa menari dan sebagainya gitu loh. Karena siapa lagi kalau bukan anak-anak kayak diplomat itu ya. Jadi pada saat itu saya udah bikin band tuh kelas 5. Jadi pemain drum. Nah, itu lesnya di Yamaha Tokyo. Drum sama elektron gitu lah. Itu awal daripada di sekolahin lah sama bapak saya gitu, ya les private lah gitu sebenarnya juga. Tapi kan nggak cuma elektron sama drum, dengar juga dulu sempat ikutan bela diri juga nih Bang Ikang nih. Jadi kayaknya multi talent banget ya, dari musik terus bela diri Sekarang masih bela diri juga nggak? Remaja ya, daripada belain orang lain kan belain diri dulu dong. Jadi kan ini kebetulan kaitannya sama di Jepang. Jepang itu waktu itu udah maju ya, apa yang dilakukan oleh orang Amerika dia lakukan. Pokoknya dia orientasinya ke Amerika. Waktu itu juga pop sama rock tuh maju banget lah di sana. Di samping itu kan dia budayanya juga budaya kayak ada judo, karate dan sebagainya. Ya mau nggak mau saya ikutan juga lah. Saya pernah
ikut bertanding sama orang-orang Jepang gitu, jadi ngerasa lah persaingannya di sana seperti apa gitu. Orang sana tuh sangat serius gitu, sangat fokus kalau menjalankan kegiatan hobi olahraga atau musik gitu. Dia lakukan secara benar dan ya teratur gitu. Terus Dan aku jadi akhirnya belajar disiplin di sana gitu, belajar yang paling disiplin penting. ya. Terus Ya. kemudian Bang Ikang akhirnya pindah ke Indonesia karena memang ayah juga ke Indonesia atau gimana ceritanya Bang Ikang? Iya betul, ayah saya kan 3-4 tahun gitu kan di sana ya. Udah gitu ya balik lagi ke Indonesia 3 tahun, ya gitu dikirim lagi ke luar negeri, begitulah. Sampai terakhir dia duta besar di Pakistan. Oke, enak dong ya jadi anak diplomat keliling luar negeri. Enak emang, alhamdulillah. Kita kelebihannya anak diplomat tuh jadi bisa mengenal banyak bahasa, banyak budaya. Je parle le français un petit peu. Je m'appelle Ikang Fauzi. Nah, itu bahasa Perancis. Oh, bahasa Perancis. Iya. Je m'appelle Ikang Fauzi. Parlez-vous le français? Nah, kalau Jepang, watashi no namae wa Ikang desu. Anata no namae wa nan desu ka? Itu Jepang. Wih, keren ya. Bang Ikang bisa bahasa macam-macam karena jadi seorang anak diplomat otomatis ya, dan saya juga mempelajari budayanya sama musiknya. Jadi musik-musik saya tuh melodinya banyak dipengaruhi oleh etnik Jepang juga sih. Etnik Jepang juga, oke. Kecuali lagu Preman. Oh, kecuali nanti lagu kita Preman tuh itu pentatonik Sunda, Mbak. Oh, Sunda ya, karena memang Bang Ikang juga asli orang Sunda. Iya, itu pentatonik Sunda tuh. Iya, Papa preman. Iya, Papa metropolitan. Masih sama juga ya ternyata. Aku teriak-teriak ini sengaja di mobil, soalnya saya lagi di proyek nih. Gitu ya. Lagi di proyek perubahan saya, lagi di Serang. Ini karena sahabat kreatif juga kangen banget sama Bang Ikang, nanti boleh tanya-tanya di 0811 369 7755. Bang Ikang, kita jeda sejenak dulu, abis ini kita balik lagi ya. Oke, Mbak Mada. Oke, siap. 95,2 Pro 2 RRI Madiun, suara kreativitas, sahabat kreatif masih barengan sama Bang Ikang Fauzi. Awal perkenalan di dunia seni saat mengisi Malam Puncak FFI tahun 81, Bang Ikang. Itu tampil jadi penyanyi pertama kali kah? Ya. Iya kali ya. Lebih tahu inilah media. Iya ya. Iya. Si artisnya karena saya taunya kan ya dari kecil main musik gitu ya, cita-citanya jadi anak band gitu. Terus jadi di tahun 82 main film Pengantin Remaja. Itu pertama kali. Nyanyi ke film gimana ceritanya, Mas Ikang? Ya, jadi kan ya setelah kita bikin beberapa hits gitu kan, sering tampil, dilihat sama orang film, wah ini ternyata ya nggak jelek-jelek amat nih kalau bisa main film ya. Akhirnya ya saya termotivasi lah, nggak kepikiran tuh Mbak. Saya nggak boro-boro mimpi juga nggak pernah jadi bintang film. Soalnya saya ingat banget dulu saya tuh kalau lihat Rano Karno main film tuh kayaknya punya dunia sendiri gitu loh. Ya bintang film lah gitu lah. Gimana sih kalau kita lihat bintang film kan kayaknya bukan sesuatu yang bukan ada di sekitar kita lah, pokoknya di dunia sendiri gitu. Tiba-tiba ditawarin main film gitu, wah saya pikir asik juga nih ketemu cewek-cewek cantik gitu kan. Hajar aja jadi. Yang penting bisa ngomong, disuruh ngomong apa, hajar aja. Bang Ikang masih single waktu itu ya? Iyalah, jelas lah. Iya dong. Jadi ya kebetulan lah bisa ketemu sama cewek-cewek kece-kece gitu kan. Siapa yang nggak mau, ya kan? Itu dulu peran pertama kali jadi apa sih, Bang Ikang? Saya jadi pertama kali itu Pengantin Remaja 2, ingat banget. Iya betul. Kayak Romi dan Yuli lah gitu. Oke. Sama pertama tuh Henny dan Amru pasangannya, sama-sama baru. Kalau bintang lamanya ada Agus Melas, ada macam-macam lah gitu ya. Ya udah, ya kaget ya, wah. Ya cuman ya gimana ya, pokoknya hajar aja karena saya pikir kan itu bagian dari
berkesenian juga itu kan. Oke. Tapi kalau dari kita Ayah kan sendiri, kalau manggung juga kan ambience kita tuh ada acting juga, cara kita nyanyi kan. benar. Bagian dari acting gitu loh. Tapi Dari kalau Ayah penguasaan panggung. emang nggak masalah kalau misalnya Bang Ika masuk ke dunia seni kayak semacam film ataupun juga seni suara dan lain sebagainya, nggak Iya. masalah ya? Ya nggak masalah sih. Maksudnya ya sejauh mana tetap kita harus fokus ya. Oke. Begitu kita masuk ke pekerjaan kita fokus gitu. Saya begitu orangnya. Nah, 84 nih. Dan kalau orang lain bisa, saya juga harus bisa. Itu harus aja. Bisa ya, termotivasi ya, dong. 84 iyalah, landas. kayak anak-anak Madiun. Oke. Kita di 84 tinggal landas buat kekasih ini pertama kalinya Bang Ikan ketemu sama Mbak Marissa Haque nih. Oke. Ini emang dari pertama langsung serk atau gimana nih, Ci? Iya. Seru nih ngomongin ini. Jadi memang pertama-tama tuh kita ketemu masing-masing udah punya pasangan. Oh gitu. Oke. Iya. Jadi kita ketemu dan saya juga lihat dia ada pasangannya udah. Ya saya pikir nggak mungkin lah. Tapi nggak tahu hati kecil saya tuh begitu ketemu dia kayaknya ini beda gitu ya. Dan yang bikin saya agak terpesona sama dia lebih jauh dibanding bintang lain tuh pada saat kan kalau kita main film tuh ada break syuting ya, entah makan, istirahat. Dia kalau lagi waktu sholat dia sholat, terus dia ngaji lagi. Wow. Iya, pada saat itu kan saya kering banget, Mbak. Saya begitu ngelihat aku kering banget dari hal-hal yang sifatnya religius gitu ya. Tapi begitu ngelihat yang begitu, wah saya pikir ini bagus juga nih kalau anak gue dia yang ngebrojolin gitu lah. Jadi ya gue pikir ajar aja sih laki paling ditolak ya gak? Tapi nggak takut juga ya ditolak ya? Ada ditolak juga nggak nambah jerawat kan? Tapi serius loh. Serius, iya. Bang Ikan dari dulu sampai sekarang nggak berubah, tetap penampilannya. Rahasianya apa nih Bang? Apakah ada kiat-kiat khusus? Aku orangnya terbuka, no hard feeling. Oke. Saya nggak ada iri sama orang. Oke. Karena saya yakin Allah kasih kita, setiap orang dikasih rizki. Oke. Jadi semua orang tuh Allah tuh maha adil. Dia mencintai semua umatnya gitu dengan caranya dia sendiri, dan dia beri cobaan juga terhadap siapa yang ingin dia lakukan. Jadi udah sesuai dengan janji dia, kita percaya aja lah. Pasti ini hak kita yang kita dapat gitu loh. Jadi kita berprasangka baik terus terhadap nasib kita lah gitu loh. Positive thinking, sahabat kreatif ya. Positive thinking terhadap nasib kita sendiri gitu loh. Tapi tetap kita harus ngejemput dengan cara baik. Misalnya kan tugas kita hanya ngejemput aja, Pak. Rezeki udah datang nih, udah disiapin nih sama Tuhan. Gimana ngejemputnya aja? Kalau ngejemputnya segen-segenan ya susah juga dikasih orang lain nanti kan. Iya benar juga ya. Harus berusaha keras juga. Kita jadikan layak untuk bisa menjemput hak kita gitu loh. Setuju. Kadang orang menuntut haknya tapi dia nggak layak mendapatkan itu gitu. Seringkali kan akhirnya dia kecewa, iya kan? Sebenarnya kalau dia memenuhi standar kelayakan dengan apa yang dia inginkan, pasti jadi. Nah, ya kan? Dengan seperti itu, apakah juga Bang Ikang ini kan juga punya putri yang cantik-cantik nih Bang. Bagaimana dengan karirnya mereka berdua? Apakah Bang Ikang juga menuntun semuanya ke jadi entertainment? Iya, semuanya jadi pengamen dua-duanya. Di sekolahin tinggi-tinggi. Si Bella itu S2 UI. Ya. Udah dia. Adiknya ya sekarang lagi mau S2 gitu loh. Tapi dua-duanya pengamen. Sekarang mereka bikin single, dua-duanya punya penggemar sendiri lah. Kalau di antara ininya sih followernya tuh orang kenal mereka gitu. Dan mereka juga jadi ini juga kan di film juga, dan jadi jadi host juga yang sampai ke luar negeri segala gitu. Jadi punya acara-acara gitu. Dan sekarang Bella juga kakaknya yang pertama udah saya ajak untuk ngurusin proyek-proyek perumahan saya gitu. Oh gitu, udah mulai gimana bisnis harus ada yang nih. nerusin kan, ini legacy gitu. dari saya gitu. Ya. Nah kalau dari Mbak Marissa sendiri kan juga terlibat dalam dunia politik juga nih Bang Ikang. Apakah
putri-putrinya tidak digiring ke sana atau gimana nih? Kalau soal pendidikan dia terinspirasi dari nyokapnya kayaknya. Iya sih. Nyokapnya tuh kan dia dokter ya, alhamdulillah. Tuh S2-nya ada 5 lagi Mbak, bayangin. Iya, keren banget Jadi emang emang Marissa. apa ya, manusia tuh bisa berubah. Pada saat gue kawinin dia artis biasa gitu loh. Tapi begitu habis kawin sama gue dia rajin sekolah gitu loh. Rajin banget sekolah gitu. Jadi udah kalau apa ya, udah jadi kebiasaan dia gitu loh untuk learning terus gitu loh. Tapi tetap keluarga di nomor rumah satu ya. Kita punya ini sendiri apa tuh namanya ruang buat baca sendiri lah di mana-mana. Tapi keluarga tetap nomor 1 ya Bang Ikang ya. Ya pastilah, ya pasti. Jadi ya sekarang kalau Marissa dia ngajar sekarang. Oke. Ngajar di S1, S2 gitu di IBS International Banking School namanya. Nah, di situ dia. Nah, ini juga ada yang masuk nih di Facebook kita, Bang Ikang. Bentar, kita cek dulu ya. Siap. Halo, selamat sore dari siapa ini? Tunggu dulu. Dari Adit di Magetan. Gimana nih rasanya punya anak yang mulai mengikuti jejak Om Ikang di dunia nyanyi? Apakah mereka serius banget di bidang musik atau gimana nih? Silakan Bang Ikang. Iya. Pertama memang dia sangat serius di bidang musik ya, karena emang aku dari kecil ngajarin dia ngelihat bagaimana saya berbisnis, karena buat saya musik itu bagian dari bisnis gitu. Itu kehidupan saya gitu loh. Dia ikut terus dan dia belajar musik juga dari kecil. Saya ajarin private piano, lukis dan sebagainya gitu. Pokoknya supaya semua talent yang dia punya bisa berkembang lah gitu ya. Dan musiknya dia berbeda dengan saya. Oh, oke. Beda genre kita, jauh. Jadi genre kita sangat berbeda. Audiens kita juga beda banget gitu ya. Dan ya kalau seandainya orang bilang dia ya karena anak kita ya karena jadi anak kita juga bukan pilihan dia kan. Betul. Tapi yang jelas kalau dari sisi kreativitas, genre itu berbeda dengan saya gitu lah. Jadi dia benar-benar berjuang sendiri gitu, anak-anak saya tuh. Nah, kan udah ada di YouTube tuh. Betul banget. Zaman sekarang kan sudah dimanjakan YouTube. Sama digital ya, sama YouTube ya Bang Ikang. Jadi lebih YouTube ada mereka semuanya. Lebih kreatif semuanya. Nah, kalau Bang Ikang melihat tahun 2020 ini ngomongin tentang genre rock tahun 2020 seperti apa Bang Ikang? Iya. Jadi memang ada suatu keresahan. Banyak yang bilang ada beberapa yang kelihatannya bakal berubah gitu loh. Salah satu musik rock gitu. Tapi saya melihat berbeda ya, karena dari lingkungan saya ya, karena mungkin lingkungan saya tuh anak-anak muda tuh selama masih ada ketidakadilan di dunia. Ya, selama masih ada kepincangan atau ketidakadilan dunia, musik rock itu adalah musik yang paling tepat untuk mencari kebenaran. Untuk memperjuangkan keadilan. Oke. Paham maksud saya ya? Gak mungkin loh kita misalnya memperjuangkan keadilan begitu lemes-lemes gitu. Harus dengan energi yang besar ya. Dengan gitu. Energi kan, dengan kelantangan. Ya, dengan kesiapan mental. Itu semua ada di musik rock gitu kalau menurut saya. Tapi bagaimana jadi selama ada ketidakadilan di dunia, musik rock akan tetap ada dan berjaya, eksis. Tapi gimana sih Bang, mengingat kadang-kadang orang tuh berpikir image rock itu, genre rock itu juga punya stigma negatif di masyarakat Bang Ikang. Iya. Memang gimana ya, jualan para musisi yang di luar yang berkembang image-nya dan juga yang terkenal seperti itu. Tapi jangan lupa loh, itu jualan mereka. Betul. Itu jualan mereka supaya mereka dikenal sebagai bad boy, karena ternyata banyak perempuan yang suka sama bad boy gitu loh. Aneh juga kan? Tapi kalau saya pribadi, bilang sama teman-teman saya, ya gua suka musik rock. Tapi kalau bicara budaya dan kepribadian, gue punya sendiri. Gue nggak mau rusak kayak mereka, karena gue bukan beda, agamanya aja beda gue sama mereka. Gimana mau sama sih?
Iya kan? Mhm. Jadi gue nggak bisa begitu, nggak bisa teler-teleran, nggak Betul. bisa sembarangan ituin Mhm. orang gitu ya. Mhm. Kan kalau kita bicara rock tuh drug, sex, and apa gitu ya. Mhm. Mhm. Di gue tuh ya nggak berlaku itu semua gitu loh. Mhm. Karena Iya gue sih ya. apa pendekatan musik rock tuh nggak harus ada itu sebenarnya. Itu Mhm. tambahan. Itu Mhm. merupakan ya kebiasaan masing-masing orangnya aja yang melakukan hal-hal seperti itu. Tapi bisa tidak gitu. Saya memilih untuk tidak. Saya pikir ya gue orang Indonesia, terus ya gue Muslim ya. Mhm. Gue ya, tapi gue suka dengan musik rock ya dengan cara gue inilah. Ya, Tapi tetap dengan budaya gitu. ketimuran ya, Bang Ikang ya, dengan Betul, budaya yang bagus betul. gitu. Saya Oke. nggak tergoda gitu dengan Hmm. ya musik rock kan harus teler, harus Mhm. bagaimana. Mhm. Ya Mhm. ternyata kalau kita mau benar-benar berkreasi dengan baik, kita harus fully benar-benar sadar gitu loh, Betul, betul. menggunakan semua kemampuan kita untuk berkarya, iya kan? Dan ternyata Bang Ikang juga membuktikan bahwa musik rock itu bisa dikemas dengan manis gitu ya, Bang ya? Iya, iya. Gitu. Oke, selamat sore kembali buat yang tanya dari siapa nih? Ira di Madiun. Apa proyek yang saat ini Bang Ikang kembangkan? Penasaran nih karena lama nggak nongol di Bang Ikang. Ini proyeknya apa nih? Iya, Dunia musik Bang Ikang? Atau apa dunia kek? musik. Mhm. Kalau musik tuh saya show, di sini Mmm. show terus ya. Mhm. TV juga, karena Mmm. TV kan banyak ya. YouTube, saya punya channel YouTube sendiri juga, Ikang Fauzi Official gitu Saya loh. nonton Jadi tuh itu yang collab banyak sama Bang Roma. produksinya. Mhm. Konten-kontennya banyak lah di situ ya. Mhm. Ya itu yang saya lakukan ya. Sekarang saya juga masih pengen ini Mbak bikin single ya. Oke. Kalau yang sekarang sih saya pengen masih ada mimpi saya untuk bikin hits gitu loh. Oke. Ya apalagi gitu kalau bukan hits ya. Tapi kalau Itu udah misalnya nggak mikir kalau ini kan lagi gimana? Covid nih, ini lagi Ya, Covid, ya, nggak pengen bikin single kaitannya sama Covid gitu Bang Ikang? Kan ini kan banyak banget tuh artis-artis yang iya, berbondong-bondong bikin single tuh single Covid gitu, kaitannya iya, dengan iya, Covid gitu. iya. Saya tuh sebenarnya ada ya judulnya lagu virus-virus gitu loh. Mmm. Itu pas benar dengan COVID itu. Aku Kenapa nggak bikin dirilis Bang? udah ada dirilis ulang Oh dirilis ulang, lewat oke. lewat video saya tuh lewat Mhm. Kang Fauzi Official. Oh Sekarang kan gitu. problemnya nih sekarang kita nggak bisa jual kaset, kita nggak bisa Betul, jual CD. betul, Jadi betul. ya kita lewat lewat oh, Digital, digital gitu loh. Salah betul. satunya lewat makanya Mhm. saya bikin Ikang Fauzi Official YouTube itu untuk YouTube, itu gitu loh. untuk Supaya ngobatin rasa kangen juga ya? betul. Betul. Jadi kalau saya bikin lagu baru, orang bisa menikmati di situlah paling enggak gitu loh. Oke. Nah, Harapan saya seperti itu dan ya semoga masih ada connecting dengan betul. para pencinta musik rock dah. Mhm. Jadi, meskipun juga sekarang nggak ada kaset, nggak ada CD, kan dengan adanya Betul, digital ini masih bisa, silaturahim via betul. online Da- gitulah ya Dan ibaratnya Bang dan Ikang ya? dan lucunya Mbak Mada ya banyak Mhm. orang kayak generasi sekarang mungkin yang kenal saya ya dari digital itu. Dia Mmm. buka-buka YouTube gitu, ini siapa nih orang nih gitu ya. Ya, saya tuh ada penggemar saya umur 18 tahun gitu. Mhm. Ya Mhm. karena emang pas aja musiknya gitu banyak gitu beberapa gitu loh. Oke. Bang Gitu. Ikang, boleh nggak kita play Preman buat sahabat kreatif yang udah kangen Bangga, sama Bang Ikang? bangga Mbak Mada. Kalau itu bisa membuat happy, why not? Oke, kalau gitu Orang Madiun kan kreatif. sip, kita play ya, Preman untuk Thank sahabat you. kreatif semuanya. Oke. Jangan kemana-mana. Iya.